Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pengoptimalan petugas pemilu. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Juliana, akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan juga Bro Rusman, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, kita melanjutkan tadi pembahasan yang cukup menarik sekali. Dua poin saya tangkap tadi dari Ibu Juliana bahwa antara informasi publik yang harus diterima, sebuah informasi yang harus didapatkan oleh publik, dan juga literasi digital yang harus dikuasai juga oleh masyarakat. Nah bro, kalau ditelaah nih, ini kan lebih sulit tugas untuk memberikan literasi digital yang baik pada seluruh masyarakat dibandingkan dengan memperbaiki sebuah sistem Sirekap supaya informasinya benar. Tanggapannya seperti apa? Ya sebenarnya emang lebih sulit untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat. Walaupun sekarang banyak media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tapi yang saya bingung, kok masyarakat ini masih belum ngeh-ngeh tentang perihal pemilu. Mulai dari Sirekap, mulai dari ya tentang pemilu misalnya untuk tidak memilih dengan uang gitu kan. Ya, tapi tetap masih ada. Jadi dan masalah informasi emang seharusnya tidak boleh ditutup-tutupi. Karena mungkin masih banyak juga di sana orang-orang yang membutuhkan data-data seperti itu, walaupun data-datanya berbeda dengan aslinya. Tapi kan data-data itu bisa diolah. Diolah misalnya di TPS 01 yang datanya misal seharusnya 300 suara tapi pada pengumuman itu 400-an. Dari seorang pengolah data itu bisa membuat sistem sendiri. Jadi sebenarnya butuh yang data-data informasi seperti itu. Dan ya harapannya sebagai kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Indonesia ya bisa sadar terkait hal ini. Gitu. Oke, tapi kalau informasi yang diberikan kepada publik ini informasi yang tidak akurat, ini kan bukannya akan menimbulkan kegaduhan. Contohnya kemarin misalkan banyak yang berspekulasi bahwa ini ada permainan lah, segala macam lah. Padahal kan itu adalah kesalahan sistem dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Sampai di take down beberapa kali akun ini. Nah, apakah informasi yang tidak akurat ini akan menimbulkan kegaduhan? Bro. Ya itu pasti ya. Tapi bingung juga sebenarnya bagaimana mengatasi hal tersebut. Kalau misalnya mungkin dari pihak KPU, dari Bawaslu, mungkin dari kepolisian juga udah mencoba untuk memberantas hal-hal tersebut, tapi tetap ada itu kayaknya emang perlu pengawasan dari kita juga, kemudian dari secara daring, tapi secara luring juga kita harus memberi edukasi kepada kawan-kawan. Mungkin dari KPU yang sering datang-datang ke sekolah, ke kampus-kampus, dan kami mahasiswa biasanya membuat agenda juga untuk ke sekolah-sekolah SMA untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi kemarin sebagai petugas di TPS-nya akurat ya datanya ya? Alhamdulillah akurat. Alhamdulillah akurat. Tapi di banyak ribuan, mungkin ratusan ribu TPS lain mungkin ada persoalan. Ibu Juliana lagi nih Bu. Ini antara literasi digital yang harus kita perbaiki pada seluruh masyarakat luas dan juga informasi publik yang harus juga diterima Bu. Ini kan PR yang lebih rumit Bu untuk memperbaiki literasi digital orang banyak dibandingkan dengan memperbaiki sebuah sistem yang disebut dengan Sirekap ini. Seperti apa Bu? Memang PR banget sih, ya Mas ya, PR banget untuk kita, terutama untuk kami selaku akademisi dan selaku orang-orang komunikasi nih, sebenarnya PR banget, karena dari tadi sudah saya sebutkan dari beberapa penelitian untuk literasi digital kita itu masih perlu ditingkatkan lagi, gitu. Nah, iya itu tadi. Sebuah tugas yang tidak mudah, tapi memang harus kita laksanakan dari keluarga sendiri. Kalau menurut saya dari keluarga sendiri. Jadi misalnya saya dari keluarga saya, terus kemudian mahasiswa juga punya keluarga. Jadi dari mahasiswa, keluarga mahasiswa nanti akan ke seluruh, nanti akan ke semuanya. Tapi memang ya itu tadi pekerjaan yang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa kalau kita bisa bersinergi. Harus optimis ya Bu ya. Betul, harus selalu optimis. Karena kan kita
melihat kalau dari beberapa negara tetangga kita, kan mereka kan juga pasti mengalami masa-masa awal dulu kan ketika adanya media digital, mereka kan pasti juga belum teredukasi. Jadi kayak hoax itu, misinformasi, disinformasi itu kan gampang sekali menyebar. Nah, apalagi kalau di kita ini ya, gampang banget tersulut gitu. Orang bilang kan sumbu pendek, ada yang bilang kayak gitu. Karena kan literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan lagi itu. Iya, kita kalau itu tadi kembali ke kita kalau bersinergi, insya Allah kita bisa kok menangkal semua itu tadi. Informasi itu kan ya hak publik sih sebenarnya terkait dengan Sirekap, dengan segala bentuk permasalahannya. Mungkin kalau misalnya Sirekap namanya bukan Sirekap atau nama yang lain, mungkin juga ada kayak gitu juga bagian sih, dari Mas. komunikasi publik juga ya Bu ya, Iya, karena betul. asumsi dari masyarakat yang mungkin tidak mendalami atau tidak mengetahui secara menyeluruh menganggapnya itu adalah hasil perhitungan real count ya Bu. Betul. Ya kegaduhan-kegaduhan seperti itu terutama di media sosial kan seru banget kalau kita kemarin melihat ya. Jadi dari sisi oh ya TPS saya segini. Kok ketika dicek di Sirekap kok beda sih? Beda ya? Nah, sebenarnya kan kalau kita bisa melaporkan, insya Allah kita masih lah percaya lah sama petugas-petugas KPU ya. Ini kan bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi tugas kita itu adalah menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU. Dan semua yang ada di KPU itu, insya Allah nanti semoga di pilkada yang November ini bisa berjalan lebih baik lagi, lebih dioptimalkan gitu. Karena biasanya tugasnya juga jauh lebih ringan ya dibandingkan dengan kemarin ya. Dibanding Cuma kemarin. surat suara, mungkin penghitungan suara sampai Ya pagi sampai hari pagi. Dari Kemarin pagi ya sampai pagi. mahasiswa-mahasiswa yang bertugas ya, bahkan sampai nggak tidur loh saya. Ada juga dosen kami yang jadi KPPS kan, wah sampai subuh di tempat kami ada yang seperti itu. Iya, Luar karena biasa kalau kan? nggak dihitung sampai selesai kan jadi masalah juga. Jadi masalah banget. Nah ini Bu, supaya ini agenda ini jadi momen literasi digital nih. Walaupun tidak berkesinambungan secara menyeluruh terhadap itu. Karena pengoptimalan petugas pemilu akan dipermudah ketika literasi digital masyarakat nih baik. Betul. Bu, Terbantu banget sebenarnya Mas. Saya ingin tanya nih. Sebuah informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya, itu informasi hoax apa enggak Bu? Informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Tidak sesuai dengan sebenarnya ini maksudnya apakah yang dibuat-buat atau bagaimana? Kan ada misinformasi, ada disinformasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya tapi itu karena ketidaktahuan, nah itu beda. Karena ketidaktahuan yang misalnya saya sebuah informasi yang saya taunya cuma itu loh. Padahal ada fakta lain. Nah, jadi ketika kita mau sebuah informasi, kita juga harus sebenarnya menelusuri. Oke, tapi gimana baca niat, Bu? Gimana kita membaca niat seseorang, dia ini sengaja atau tidak sengaja memberikan informasi yang salah? Itu lagi, kembali ke kepekaan kita sebenarnya sebagai warga kan, sebagai warga masyarakat yang ya kembalinya sebenarnya ke literasi lagi sih Mas, di situ ya. Kalau kita menerima itu dengan terliterasi tadi, kita gini, saya telusuri dulu deh, gitu sebagai sebagai seorang warga negara yang baik yang tidak terkait dengan pemilu loh ya ini ya, yang tidak lalu membagikan informasi yang saya sendiri sebenarnya tidak tahu. Gitu. Jadi udahlah dikip aja lah untuk saya. Tapi kalau saya misalnya ada bisa menelusuri informasi tersebut ya monggo kalau mau nge-share gitu. Oke, ini satu poin penting. Intinya kalau dari diri kita sendiri secara pribadi itu sudah bijak dalam menggunakan bermedia sosial dan juga menerima sebuah informasi dengan bijak, maka sebenarnya tidak ada masalah yang cukup berarti ya Bu ya. Iya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.